Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, channelnya Bang Anto Jember. Semoga kalian semua sehat dan dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman, pada kesempatan sore kali ini kita akan mereaction kembali ya kabar terbaru dari Aisar Khalid. Siapa lagi kalau bukan Sultan dari Malaysia yang suka berbagi-bagi rezeki, berbagi-bagi bantuan di Indonesia. Nah, ini ada momen ibu-ibu ya yang mengatakan bahwa Aisar Khalid memang baik ya, Aisar Khalid memang bagus, tapi untuk masuk ke suatu negara itu harus mempunyai etika dalam media sosial. Dan kemudian juga ada abang-abang yang menyindir balik, yaitu Bang Nofri yang katanya membandingkan Aisar Khalid dengan Willy Salim yang sudah mengadakan bantuan di Palestina. Nah, untuk itu tonton video ini selengkapnya agar tidak terjadi salah paham. Yuk, tanpa berlama-lama mari kita saksikan bersama-sama. Komentar terbuka untuk Aisar Khalid selegram dari Malaysia. Ada beberapa hal yang mau saya soroti di sini. Yang pertama, Anda adalah warga Malaysia yang datang ke Indonesia. Yang kedua, Anda adalah seorang selebgram. Artinya Anda pasti mencari kehebohan konten atau apapun dikontenin demi exposure, dan itu wajar. Yang ketiga, Anda datang ke Bali untuk memberikan bantuan. Bantuannya berupa apa, Anda jauh lebih tahu, dari mana Anda jauh lebih tahu juga. Yang keempat adalah Anda luar biasa melakukan pemostingan ketika Anda diusir oleh salah satu warga Bali yang mendapat musibah itu. Jadi mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, exposure sih baik-baik aja sebagai konten kreator. Silahkan. Bila perlu membuat gimmick untuk meningkatkan lagi exposure-nya. Welcome. Yang berikutnya adalah untuk Aisar Khalid yang datang ya. Anda harus paham juga tentang etika bermedia sosial dan etika menjadi tamu. Ini Indonesia, Bali ya. Artinya di situ punya tuan rumah. Kalau orang Malaysia ngerasa, wah orang Indonesia juga begitu tuh. Saya nggak fokus ke sana. Saya fokusnya ke Aisar Khalid. Kalau Anda mau membantu silakan, bahkan saya doakan Anda berkelimpahan, bantuin aja terus. Tapi Anda harus tahu bagaimana etika bermedia sosial dan etika bertamu di rumah orang. Jadi jangan sampai tuan rumahnya bete. Tahu bete ya? Nah, orang lagi kena musibah ya, alat besar, alat berat mau datang untuk ngangkut sampah, membereskan sampah, supaya jangan sampai amit-amit kalau ada lagi musibah hujan besar dan lain sebagainya, tuh jangan sampai makin parah, makin menambah korban jiwa. Jadi itu harus gercep, tahu gercep nggak? Gerak cepat ya. Lalu Anda masuk udah kayak petantang-petenteng, pejabat-pejabat yang merasa aja kalau datang ke satu daerah mesti protokolnya luar biasa, bukan jadi benar malah jadi macet. Dan salah satunya Anda. Ya tentu aja orang di sana pasti nyap-nyap lah ya. Lalu untuk orang Bali pada khususnya yang merasa aja, dan pada umumnya semua orang, kita tuh harus paham ya bahwa sejak kejadian ini, dari dulu ya, seolah-olah kan tergila-gila sama yang namanya duit. Jadi saya pernah tuh ngalamin ya, pakaian saya compang-camping, kaos oblong, mau sewa kendaraan saya nggak ditanggepin loh. Tapi ketika bule, ditanggepin banget. Maka dari itu janganlah mudah menjadi orang yang bisa dibeli dari uang. Karena kita nggak tahu. Banyak loh orang-orang sana tuh yang look down orang Asia, yang look down orang Indonesia karena seolah-olah kita bisa dibeli. Mulai hari ini, tunjukkan kewibawaan Anda, kepercayaan diri Anda bahwa Anda itu adalah tuan rumah di Indonesia. Supaya bukan diinjak-injak, melainkan kita harus bangga, harus merasa percaya diri gitu ya. Jadi sisanya untuk selebgram Malaysia ini, bahwa ya Anda tuh punya etika bermedia sosial, bukan justru Anda menampilkan ketika Anda diusir. Bagus masih diusir loh, belum ditimpukin barang sekarung ya, daripada Anda juga yang kena dan akhirnya jadi terpecah belah. Tapi melalui video TikTok ini saya mau kasih tahu Anda ya, bahwa Indonesia mungkin kesannya terpecah belah, tapi say no. Indonesia jauh lebih tahu, Bali jauh lebih tahu bagaimana sekarang belajar tentang menghadapi orang-orang seperti Anda. Karena musibah itu pasti sangat merugikan dan menyakitkan, apalagi sampai memakan korban jiwa.
Gitu ya, itu artinya pentingnya etika bermedia sosial dan etika bertamu di rumah orang. Terima kasih untuk Anda selebgram Malaysia yang lagi boom, berhati-hatilah. Jaga diri, mawas diri, khususnya ketika Anda datang ke Indonesia. Tetap bersemangat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dah. Berani nggak Aisyah melakukan seperti Willy Salim, datang ke Jordania dan memberi bantuan pada pengungsi Palestina? Itu yang dikatakan oleh orang ini. Dia menantang Aisyah sembari membanding-bandingkan Aisyah dengan Willy Salim. Saya akan jawab beberapa ungkapan orang ini dalam poin-poin. Yang pertama, daripada Anda membanding-bandingkan Aisyah dengan Willy Salim, akan lebih bijak kalau Anda membandingkan diri Anda sendiri, baik dengan Aisyah atau dengan Willy Salim. Beranikah saya atau mampukah saya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Willy Salim, atau seperti apa yang dilakukan oleh Aisyah? Ini baru logika yang waras. Yang kedua, apakah Aisyah berani untuk datang ke Yordania dan memberi bantuan bagi pengungsi Palestina di sana? Saya jawab, tahun ini adalah tahun pemenuhan janji Aisyah untuk melaksanakan misi membantu rakyat Indonesia. Jika Aisyah tiba-tiba membantu rakyat Palestina ke Yordania, maka Aisyah akan dicemooh oleh para hatersnya. Tuh, dia mengingkari janji. Dan jangan khawatir, insya Allah tahun 2026 bisa jadi Aisyah akan menetap di jalur Gaza, bukan hanya sekedar menyumbangkan harta. Yang ketiga, orang ini berkata, apakah Aisyah berani memberikan bantuan kepada rakyat Palestina? Sejauh yang sudah diberitakan oleh media, Aisyah menyumbangkan lebih dari 100 miliar buat Palestina. Dan tak perlu Anda tantang. Mau bukti? Ini buktinya. Semua, Assalamualaikum. Jadi tujuan Aisyah untuk video kali ini adalah Aisyah nak sampaikan, jom kita kumpulkan sumbangan untuk kita punya saudara yang berada di Palestin, di Gaza. Kita kumpulkan tabung untuk cinta Gaza Malaysia. Dan Alhamdulillah hari ini Aisyah telah membuat sumbangan sebanyak RM50,000. Alhamdulillah, ini semua di atas sokongan daripada semua followers Aisyah. Dan Alhamdulillah sedikit rezeki ini Aisyah kongsikan kepada sahabat kita yang berada di Gaza Palestin. Yang keempat, orang ini juga berkata bahwa Willy Salim telah melaksanakan prinsip ideal bahwa tak perlu menjadi muslim untuk membantu orang muslim. Waduh, saya katakan ya, prinsip Aisyah jauh telah melampaui itu, yaitu tak perlu memandang agama untuk membantu sesama umat manusia. Aisyah telah membantu saudara-saudara beragama Hindu. Aisyah telah membantu saudara-saudara beragama Kristiani. Aisyah telah membantu saudara-saudara sama muslim. Bahkan Aisyah akan membantu orang ateis sekalipun kalau memang dia membutuhkan uluran tangan. Inilah yang dinamakan inti kemanusiaan, yang juga merupakan inti agama, semua agama. Dan dalam hal ini Aisyah mengingatkan kita kepada sang bapak pluralisme, Gus Dur. Mari kita dukung kebaikan Aisyah. Mari kita dukung kebaikan Willy Salim demi tegaknya kemanusiaan di atas negeri ini. Nah, teman-teman, itu tadi ada pendapat dari ibu-ibu yang memperingatkan Aisyah ya, kalau kita mengadakan bantuan, ya mengadakan bantuan di manapun, untuk berpamitan dulu karena ada tuan rumahnya di situ. Nah, ada juga momen ini bapak-bapak yang menyerang langsung Bang Nofri yang kemarin membandingkan antara Willy Salim dan Aisyah, yang Willy Salim sudah mengadakan bantuan ke Yordania. Ternyata Aisyah tahun 2023 ya sudah mengadakan misi bantuan duluan di Yordania. Nah, bagaimana pendapat Anda teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dulu video reaksi dari kami. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Oke, sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.